ada pihak-pihak yang masih belum merasa senang dengan keberadaannya Anies di Jakarta, terus merongrong, terus menyuarakan hal-hal yang sangat oposan dan berbeda jauh dengan apa yang diklaim oleh dia. Itu sebenarnya sesuatu counter produktif yang luar biasa di dalam konteks posisi gubernur di sini gitu. Jadi makanya kalau saya nggak aneh gitu kalau banyak survei-survei posisinya Anies ini di bawahnya Ganjar gitu. Karena sebenarnya ya ini persoalan dampak dari dari 2017 itu salah satunya dan terekspos. Salah satunya. Disitulah saya lebih mengenal karakter Ganjar dan menurut saya dia punya modalitas yang luar biasa. Dalam bawaannya aja secara pribadi dia udah punya. Ya, betul. Ketika dan apalagi yang paling menguntungkan dia orang Jawa. Nah iyalah. Nah Emil ini berat lah kalau untuk jadi baca pres ya. Tapi mungkin baca wapres bisa sesuatu yang lain ya. Jadi kalau posisinya baca pres, kalau mengandalkan modalitas pemilih Jawa Barat aja nggak cukup, gitu loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam acara PHD Corner, sebuah diskusi yang mengangkat isu-isu aktual yang sedang menjadi pembicaraan publik baik tingkatan nasional maupun lokal. Sudah bersama saya, narasumber tetap kita, Bang Pumpida Hidayatullah. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di orkestra kan, Bang? Masih, kita buka aja ini ya. Bisa, Bang, buka, Bang. Jadi kita masih bicara untuk tema kali ini masih tetap membaca karakter capres. Tapi kalau kemarin ada 3 calon yang kita bahas, ada Pak Erlangga Hartarto, ada Pak Prabowo Subianto, dan yang terakhir Mbak Puan Maharani. Kalau kita untuk episode kali ini kita mengambil 3 nama yang sudah juga beredar di bursa bakal calon presiden, yaitu pertama ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Yang kedua ada Gubernur Jawa Tengah, ada Pak Ganjar Pranowo. Dan yang terakhir ada Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. 3-tiganya mungkin dekat dengan Bang Pum juga ya? Ya, kenal baik lah. Kenal baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi baca pres sih kenal semua nih saya nih. Jadi seenggaknya Abang bisa lah, memberi gagasan ke para baca pres itu, bagaimana kemudian mengelola negara dengan baik dan benar. Nah, untuk yang pertama, saya mau tanya sama Abang soal Pak Anies. Ya. Gimana, Pak? Abang ceritanya awal kenal sama Anies Pak Anies ini karena A dulu ya, jadi A duluan gitu, baru nanti G, baru R. Iya, betul. Jadi berdasarkan huruf, bukan berdasarkan prioritas. Ya, betul. Supaya clear. Oh, nanti kalau di politik itu, kadang-kadang yang muncul duluan dianggap, ini yang paling prioritas. Iya, ini nggak ada. Nggak ada ya. Harus diklarifikasi dulu seperti itu. Iya, betul. Bagaimana Abang pertama kali mengenal Pak Anies secara personal? Ya kita sering berjumpa ya di berbagai macam aktivitas begitu ya. Dan Pak Anies juga pernah menjadi rektor di Paramadina. Dan saya juga sempat bersinggungan ada aktivitas dengan Paramadina. Tapi saya juga dosen, jadi ya dalam beberapa kali urusan gitu pernah bertemu dan berdiskusi gitu, ngobrol macam-macam ya. Dan juga pada saat pemenangan Jokowi JK di tahun 2014, kita sama-sama satu tim gitu kan, memenangkan Pak Jokowi dan Pak JK. Ya itu aja. Jadi sebenarnya ceritanya seperti itu. Dan anaknya Anies dengan anak saya itu juga sempat satu kelas di Lab School Kebayoran. Jadi sempat satu kelas. Ya, itu aja sih cerita. Jadi kenapa kita bisa jadi dekat secara personal hanya sebatas itu ya, Bang ya? Ya, kalau saya kontak pasti dijawab gitu. Tidak jadi intim dekat sekali juga enggak. Tapi ya artinya nyambung baik hubungan, dan saya rasa kita senang ya kalau ada seseorang yang kita kenal walaupun menjabat terus merespon apa yang kita coba komunikasikan gitu kan. Sebenarnya itu aja sih. Itu aja ya, Bang ya.
Pak Anies itu termasuk moncer juga ya karirnya ya, dari dulu gerakan mahasiswa di Jogja, lalu kemudian masuk ke Jakarta, lalu kemudian jadi apa namanya, sempat juga jadi tim Jokowi JK juga, lalu kemudian dipercaya menjadi apa namanya menteri, lalu sekarang jadi gubernur. Sebelumnya juga sempat rektor juga. Nah kalau Abang ngelihat apakah pemimpin yang demikian yang harus dimiliki oleh apa namanya bangsa ini, karena tingkatannya jelas. Kalau bahasanya zaman dulu Orde Baru itu mayor itu nggak bisa Bang jadi apa-apa, minimal setingkat brigjen lah baru bisa jadi kepala daerah gitu misalkan. Nah itu gimana menurut Abang? Ya jadi kalau dalam konteks jenjang karirnya seorang Anies memang selalu berada di ranah intelektual ya. Pendidikan, kemudian juga dia pendidikan cukup tinggi gitu, dan secara intelektual pun memang kalau saya nilai Anies mempunyai advantage ya dibanding dua kandidat lain yang disebut namanya tadi gitu ya. Dan menurut saya memang dari cara dia mengkonsumsi apa namanya katakanlah buku-buku ataupun itu ketika kita diskusi dan berbicara dan juga kadang-kadang saya pancing-pancing gitu ya, ya cukup bagus sih apa namanya hal-hal yang dia baca gitu, sehingga menurut saya ini menjadi suatu modal penting di dalam konteks pemahaman analitik situasi ya, nah, secara keilmuan. Karena kemampuan analitik ini menjadi penting ketika kita menjadi seorang pemimpin gitu ya. Apalagi pejabat di level makin tinggi makin penting itu udah mempunyai daya analitik yang tajam gitu. Karena apa? Karena yang kita ingin kerjakan dan yang ingin kita desain itu adalah hal-hal yang pada dasarnya ya berhubungan dengan masalah teknis yang sifatnya strategis. Jadi ketika kita putuskan sesuatu, dampaknya tuh ya bisa belum tentu langsung besok, tapi dampaknya bisa 5-10 tahun kemudian, dan itu bisa berdampak dua output gitu ya. Outputnya bisa output yang baik ketika kita mengambil keputusan, mungkin baik pada saatnya diputuskan, kelihatannya baik pada saatnya diputuskan, tapi kemudian itu menjadi persoalan di kemudian hari. Nah ini banyak yang sering dilakukan oleh ya pemimpin-pemimpin kita di dalam konteks kebijakan, yang sehingga ya pada akhirnya jadi persoalan di kemudian hari ya. Nah, kita sekarang juga apa namanya baru saja mendapatkan ya hasil daripada MK gitu bahwa Undang-Undang Ciptaker itu harus diperbaiki gitu. Inkonstitusional. Nah, harus diperbaiki. Nah, kalau udah diperbaiki ya berarti kan ini kan artinya basis analitik pemimpin-pemimpin yang ada pada saat ini yang berhubungan dengan katakanlah perumusan basis Undang-Undang Ciptaker itu kan kurang tajam gitu. Sehingga masa harus 2 kali sih proses gitu. Sebenarnya kan kayak gini-gini untuk orang cerdas kayak kita harusnya 1 kali aja proses selesai dan bisa diterima oleh seluruhnya. Dan ini yang harus bisa dipahami oleh seluruh pihak gitu ya, bahwa intelektualisme itu di dalam konteks kepemimpinan itu penting sekali, bukan tidak penting gitu. Ini jadi jangan berharap ya kita mempunyai seorang pemimpin yang benar-benar nggak ngerti apa-apa, atau hanya katakanlah tenang aja lah kalau apa namanya memimpin suatu negara itu common sense. Betul common sense, tapi juga kalau kemudian isu-isu yang menggeliat ini kan sekarang sudah semakin kompleks dan semakin advance ya, semakin maju gitu. Bahkan basis daya saing kita dengan negara-negara lain juga sama seperti itu ya, di challenge dengan berbagai macam isu, terutama yang masalah ekonomi, digital ekonomi dan lain-lain, dan bahkan COVID masuk di situ sekarang. Jadi kalau kemudian kita nggak mempunyai basis analitik yang kuat di dalam konteks intelektual, rasanya ke depan ini tidak akan mendapatkan dukungan. Gitu ya, intelektual. Kalau integritas bagaimana menurut Abang? Korelasi dengan integritas jelas menjadi yang paling penting, super penting. Integritas itu justru hal yang benar-benar tidak boleh ditawar-tawar lagi ya. Karena yang namanya integritas itu ya istilahnya kalau seseorang mau mendapat amanah dan menjalankan amanah dengan baik, disitulah nilai integritasnya. Gitu ya. Jadi nggak bisa main-main lagi gitu. Dan untuk kasus Anies bagaimana integritasnya? Kan dia sempat disenggol-senggol soal Formula E, interpelasi dan lain-lain. Apakah
itu menandakan bahwa interpelasinya karakternya Anies dan integritasnya Anies bermasalah dalam tanda kutip? Kalau saya begini, di dalam konteks menjadi kepala daerah, pasti bersinggungan dengan kasus hukum itu pasti ada. Tapi kemudian ketika kita bersinggungan dengan kasus hukum, ya kan kita ini kan negara yang selalu mengutamakan praduga tak bersalah, ya innocent, jadi innocent until proven guilty. Jadi ya istilahnya tidak bersalah sampai kemudian ditetapkan atau divonis bersalah. Nah, jadi apa maknanya? Kita nggak bisa kemudian tuduhan-tuduhan itu kalau kemudian tidak ada vonis di akhirnya, nggak bisa menyimpulkan seperti itu. Nah, sebelum itu diputus, ya dalam konteks basis integritas seyogianya ya masih relevan, gitu aja. Jadi perkaranya kan harusnya kan kalau misalnya memang benar-benar hitam putih, memang ada kasus, ya udah pasti prosesnya akan lebih cepat gitu. Kalau misalnya masih abu-abu, harus jadikan hitam putih dulu kan gitu. Ya harus jelas. Harus jelas, sudah clear, hitamnya mana, putihnya mana, baru bisa dieksekusi gitu. Tapi kalau dia masih abu-abu, ya bukti-bukti dan lainnya masih harus dicari dan kemudian hanya sekedar tuduhan-tuduhan, ya pada dasarnya akan susah gitu. Pengalaman Abang waktu jadi pejabat juga kan demikian ya, banyak disenggol-senggol juga lalu, tapi biasa aja sih. Biasa aja ya. Yang namanya seperti itu biasa aja. Yang paling penting adalah itu akan tercatat semua itu, nanti track recordnya akan clear kok itu semua. Gitu ya. Berarti untuk kasus untuk Anies integritasnya oke lah. Menurut saya di dalam proses pada detik ini, hari ini ya belum ada sesuatu yang benar-benar menjadi materi untuk dibicarakan untuk meragukan integritasnya sih. Gitu ya. Tapi ketika kemudian proses hukum yang mungkin tadi berhubungan dengan masalah tadi itu muncul dan kemudian divonis, ya pasti pendapat saya pun akan berubah. Seperti itulah kira-kira. Bang, dalam beberapa kali literasi yang saya baca, karakter dan kepemimpinan seseorang itu diuji saat krisis. Nah, Gubernur Anies dalam beberapa kasus sempat juga bersitegang dengan pemerintahan pusat, termasuk soal PSBB, PPKM, dan yang lain-lain. Nah, apakah bisa dikatakan karakter Anies dalam memimpin di tengah COVID ini berhasil? Dan apakah itu juga menjadi parameter dia akan bisa memimpin Republik ini, Bang? Apa sih parameter yang berhasil menangani COVID? Saya selalu bertanya kepada diri saya sendiri ataupun kepada semua orang. Apakah kemudian kita menekan laju kematian itu prestasi, atau kemudian kita banyak menyembuhkan orang itu prestasi, atau apa? Gitu kan nggak ada kemudian parameter. Tapi di dalam konteks ini, kalau saya lihat pemimpin-pemimpin kita itu juga di dalam melakukan pendekatan penyelesaian COVID itu, ya pendekatannya semuanya concern kok. Semuanya ya, istilahnya mempunyai pendekatan yang berbeda-beda, tapi tujuannya satu, ingin menyelamatkan masyarakat. Nah, tapi perkara kemudian dibuat kayak angka-angka itu menjadi kayak lucu gitu kalau menurut saya, bahwa ini ya, tapi intinya angka-angka itu kan berupa hal yang istilah memberikan warning kepada kita sebenarnya. Bahwa di daerah ini masih merah, di daerah sana udah hijau. Nah, artinya kalau ke daerah merah kita harus lebih berhati-hati kan gitu. Kalau ke daerah hijau ya udahlah, bukan nggak berhati-hati tapi agak lebih leluasa gitu aturannya gitu yang bisa diberlakukan. Ya. Kalau yang merah ya sebisa mungkin kita jangan ke situ gitu kan, apalagi hitam gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya ada kayak tadi dinilai bersitegang gitu ya. Sebenarnya hal-hal seperti itu tidak perlu ya. Karena kan yang harus dijadiin satu adalah tujuan kita menyelamatkan masyarakat gitu kan, dan sebisa mungkin tidak banyak yang terkena gitu. Itu yang sebisa mungkin, tidak banyak yang terkena. Dan kalau itu udah niatannya sama, kenapa jadi harus ribut sih metodenya? Gitu aja kalau menurut saya. Apa karena rebutan pengaruh Bang waktu itu jadi sempat ribut, Bang? Ya itu lagi, itu kan dari tuduhan lagi kan, ya itu harus dibuktikan loh kalau benar-benar. Lagi pengaruhnya nasional, yang pengaruhnya regional rasanya masih tetap kuat yang di nasional. Nasional ya. Iya, meskipun itu jangan coba-coba lah. Meskipun itu kepala daerah di Jakarta. Iya. Di ibu kota. Ya
pada dasarnya kan di dalam konteks ketatanegaraan kita ya namanya obediensi itu di dalam konteks susunan tatanan turunannya itu ya harus ada kepatuhan. Kalau enggak, kalau masing-masing daerah jalan sendiri-sendiri bisa rusak negara ini kan. Iya. Harus nurut, nggak bisa. Bang, abang waktu itu sempat bilang, belum tentu Anies diusung sama partai politik. Hitung-hitungannya gimana bang, secara elektabilitas? Kapan saya ngomong gitu? Bukan, maksudnya begini. Maksudnya itu ya sebenarnya bukan Anies saja. Anies, Ganjar, Ridwan Kamil. Ini kan adalah orang-orang yang katakanlah kalau Mas Ganjar memang dia orang partai. Ya. Tapi kalau Anies sama Ridwan Kamil kan bukan. Iya, betul. Nah, tapi walaupun Mas Ganjar orang partai, dia bukan dalam tanda petik aristokratnya partai gitu ya, pemilik partai gitu, bukan. Nah, Anies juga sama, bukan pemilik partai juga gitu kan. Ridwan Kamil juga bukan. Nah, jadi sebenarnya statement saya yang tadi bukan hanya untuk Anies, tapi berlaku juga untuk yang lain. Yang tiga ini juga. Artinya apa? Ketika yang namanya elit-elit partai yang tadi, yang pemilik partai itu kemudian berpendapat bahwa ya mereka harus mementingkan kepentingan mereka gitu kan, mereka harus maju, ini kesempatan buat mereka. Ya sudah, orang-orang di luar daripada partainya ya udah ngapain sih lu gitu kan. Udahlah, ini partai gua mau maju gitu kan, kira-kira gitu. Nah, dalam kondisi keadaan seperti itu ya udah pasti. Ya udah pasti. Ya yang ini nggak akan kebagian, kira-kira gitu kan. Nah, tapi kan sekarang yang diangkat-angkat oleh katakanlah lembaga-lembaga survei ataupun juga pendapat-pendapat yang beredar di pengamat politik adalah bahwa kalau pada maksain diri maju, ketua umum ini nanti tidak populer, tidak akan ada yang milih dan lain, pasti kalah. Itu kan yang image yang dimunculkan. Nah, tapi kalau kemudian para petinggi partai ini juga kan bukan orang-orang yang sembarangan lagi nih. Mereka juga cerdas-cerdas. Mereka juga punya data riset dan lain-lain ya. Kalau mereka punya peluang, mereka nggak akan ngitung orang-orang ini. Kalau disurvei jangan kemudian disurvei banyak orang. Ya mereka juga punya internal. Iya, di surveinya udah aja. Misalnya kira-kira yang petinggi partai yang 3 nama kemarin saya sebut itu. Ya udah mereka ngadu aja situ. Iya. Jadi akhirnya mereka nggak nge-survey nama-nama yang 3 ini yang kita bicarain sekarang, gitu kan, seperti itu makanya. Jadi mereka juga bisa punya data seperti itu, sehingga untuk meyakinkan bahwa saya ini kalau maju ngelawan yang satu dengan yang satunya lagi, posisi saya di mana ya, kan gitu. Karena mereka dalam posisi memutuskan siapa kandidat yang akan diusung partainya itu, dan mereka punya posisi itu. Nah, yang 3 ini kan enggak. Modal yang 3 ini adalah tadi ya elektabilitas dan juga yang namanya berbagai macam upaya ya melalui sosmed dan lain-lain yang sudah diperkenalkan, dan mereka juga ada prestasi, ada catatan-catatan di dalam konteks menjabat, tapi juga lumayan populer di kalangannya ya. Ya, jadi, apalagi kalau menjabat basisnya 3-3-nya yang gemuk-gemuk nih. Gemuk, maksudnya penduduknya yang gemuk gitu. Jakarta besar, Jawa Barat besar, Jawa Tengah besar ya. Jadi kantung pemilih ya. Beda kalau kasusnya di Papua misalkan gitu ya, penduduknya sedikit. Nah, Bang, kalau untuk Anies itu dia memiliki kelebihan karena dia itu menjabat, Bang. Ya, yang lain juga menjabat. Tapi dia di Jakarta. Ada nggak faktor insentif elektoral atau insentif popularity yang didapatkan ketika menjabat di Jakarta? Ya, insentif itu harus bisa diparameterisasi menjadi kayak katalis gitu ya, mempercepat. Bisa saja di dalam konteks Jakarta ini, karena kan exposure ya tentang Jakarta ini cukup sering disebut-sebut, ya kan. Artinya di dalam media, kalau kita bicara media pusat nasional, Jakarta pasti kesebut gitu loh. Nah, pasti Anies bisa muncul di dalamnya gitu kan. Nah, tapi kalau kemudian masuk ke ini daerah, justru malah Jakarta ini nggak dianggap daerah, dianggapnya pusat gitu kan. Jadi disitulah kelebihannya, sehingga exposure nasionalnya lebih
kelihatan di Jakarta ketimbang di daerah-daerah lain, kira-kira seperti itu. Jadi itu bisa menjadi modal juga ya Bang ya? Bisa menjadi modal, tapi kan yang harus diingat ini kan ekses dari perseteruan Pilgub di 2012 itu ternyata kan, sorry kok 2012, 2017 maksud saya, kok yang sebelumnya itu ya, kecampur-campur. Jadi ekses dari Pilgub 2017 itu memang ternyata ya menimbulkan persoalan sampai sekarang gitu. Jadi exposure nasional itu yang tadinya harusnya menjadi apa namanya katalis tadi untuk mempercepat, ternyata bisa terbalik jadi kayak menghambat karena ada ketidakpuasan polarisasi itu ya. Jadi artinya ada pihak-pihak yang masih belum merasa senang dengan keberadaannya Anies di Jakarta, terus merongrong, terus menyuarakan hal-hal yang sangat oposan dan berbeda jauh dengan apa yang diklaim oleh dia. Itu sebenarnya sesuatu counter produktif yang luar biasa di dalam konteks posisi gubernur di sini gitu. Jadi makanya kalau saya nggak aneh gitu kalau banyak survei-survei posisinya Anies di bawahnya Ganjar gitu, karena sebenarnya ya ini persoalan dampak dari 2017 itu ya, salah satunya dan terekspos salah satunya. Betul. Bang, kalau kita bicara Anies, misalkan tadi kita bicara 2017, dulu dia kompetitor dengan Ahok gitu, berkompetisi dengan Ahok. Ada sesuatu yang sangat berbeda dalam kepemimpinan Ahok dengan kepemimpinan Anies. Ahok yang begitu vulgar, begitu keras, sementara Anies dianggap sebagai antitesis. Nah, ini sebuah kelemahankah untuk Anies atau kelebihan untuk Anies? Yang menganggap bahwa Anies itu antitesis itu kan memang pendukungnya Ahok gitu, ya kan? Dan yang menganggap Anies itu antitesis juga yang nggak suka sama Anies gitu kan. Artinya seolah-olah Anies nggak bisa kerja, nggak punya prestasi gitu kan, dan janjinya bohong melulu kan gitu melulu ya. Tapi kalau kita boleh bicara objektif ya saya nggak berasa muji-muji atau apa. Sebetulnya apa yang dikerjakan oleh Ahok pun sebelumnya udah bagus gitu, kemudian diteruskan oleh Anies juga jadi bagus aja tuh. Jadi bagus aja ya? Iya, yang namanya trotoar sekarang lebih tertib tuh. Di Kemang, di mana. Saya seneng, hasilnya ada kok. Di beberapa titik di daerah Jakarta ini juga jadi tambah indah dan lain-lain ya. Jadi sebetulnya apa sih yang mau diributin? Ya kalau banjir mah zaman Ahok juga ada, zaman Anies juga ada, nggak akan bisa dihindari. Ya kalau macet, ya pasti persoalan sama-sama aja, nggak akan berubah juga ya. Karena persoalan macet itu bukan persoalan siapa gubernurnya sebenarnya. Itu persoalan teknis yang harus diselesaikan dengan multidisciplinary approach gitu ya. Nggak bisa dengan pendekatannya harus banyak ya. Iya, banyak sekali gitu. Dan nggak bisa cuma dengan nyoba ini, nyoba itu nggak bisa. Nah, jadi macet di Jakarta yang jelas jalannya udah nggak bisa ditambah lebar gitu aja, itu satu kan. Yang kedua, mobil tambah banyak terus. Nah, itu tinggal gimana pendekatannya, menyelesaikannya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kemudian ada suara-suara nyinyir seperti tadi terhadap Anies, ya memang saya lihat banyak orientasinya kental dengan subjektivitas gitu. Rata-rata yang menyuarakan itu karena memang pendukungnya Ahok dan memang tidak suka dengan keberadaan Anies. Kira-kira seperti itu. Ya terlepas bagian daripada yang mereka sampaikan pun juga ada benarnya juga. Tapi nggak serta-merta seluruhnya kemudian menjadi kebenaran. Nah, artinya apa? Anies ini mempunyai juga prestasi yang dia bisa klaim, tapi dia juga punya persoalan-persoalan yang dia harus selesaikan, kira-kira seperti itu. Begitu ya Bang ya? Bang, tadi kita ngomongin kelebihan Anies terus nih. Ada nggak sih kelemahannya Anies, Bang? Loh, tadi kan saya bilang, dia punya persoalan juga yang harus diselesaikan. Misalnya tadi, kasus misalnya yang disebutkan tadi, balapan itu kan. Nah itu mau nggak mau dia harus selesaikan, dia harus buktikan bahwa dia nggak bersalah. Kan itu kan belum selesai. Itu kasuistis, secara karakter? Kalau secara karakter kelemahannya ya kalau saya lihat buktinya saja di dalam konteks hubungan kan salah satu yang kita lihat ya ketika seseorang itu menjabat itu kan ada yang bilang kenapa dia pada saat jadi menterinya Pak Jokowi dia cuma sebentar. Artinya kan ada
permasalahan. Ada sesuatu yang kemudian mengganggu hubungan antara seorang Anies dan seorang Jokowi misalnya gitu. Iya, iya, iya. Itu mungkin kalau kita gali itu bisa menjadi satu titik kelemahan tertentu. Karena sebetulnya di dalam dunia politik sekalipun ya, di dalam dunia yang sangat kompetitif sekalipun, hubungan antar manusia kalau kita menjadi manusia yang baik itu bisa kita jaga sebenarnya. Harusnya ya, Bang. Harusnya. Ya. Nah, ini jadi permasalahan sendiri untuk Pak Anies ya. Ya, artinya adalah hal-hal yang harus dijadikan catatan lah oleh dia untuk kemudian bisa diperbaiki di kemudian hari. Jadi kelemahannya lebih ke arah apa ya, komunikasi ya, dan apa yang menjaga hubungan itu? Saya nggak tahu, nggak bisa karena saya bukan orang yang tahu persis gitu kenapa terhenti itu ya hubungan itu gitu. Kenapa diberhentikan? Itu yang tahu hanya Pak Jokowi lah kira-kira. Nah, tapi seyogianya kalau memang seseorang itu hubungannya baik, apalagi dia seorang politisi yang luar biasa pintar gitu ya, dia akan jaga terus dan dia akan bisa survive di situ. Oke, Bang. Untuk kemarin saya sempat tanya skala. Saya juga nanya sama Bang Anies skala 1 sampai 10 kepemimpinan. Ya. Kemarin paling tinggi kan 9,5. 1 sampai 10. Kriterianya kepemimpinan ya. Karakter kepemimpinan. Ya, kalau saya bisa beri 9 juga untuk 9 juga. 9 juga. Berarti tetap paling tinggi yang kemarin, Bang. Yang kemarin. Coba, Bang, kemarin. Ya. Kan ya? Bukan dong, Mas Prabowo. Mas Prabowo. Karena Mas Prabowo ujiannya banyak dan dia kalau menurut saya paling berat lah ujiannya dibanding yang lain-lainnya dan dia survive itu. Kira-kira itu. Dari 98 lalu ya, kemudian 2 kali kalah. Iya. Dan itu teruji sekali kalau menurut saya. Teruji sekali ya. Jadi makanya saya kasih setengah. Siap, kalau begitu. Di bagian kedua ini kita menilai 2 calon lain, bakal calon lain yang juga potensial untuk menjadi bakal calon presiden. Ada Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Ada juga Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Saya ke Pak Ganjar dulu nih. Kalau menurut Bang Pum, bagaimana Pak Ganjar? Ganjar ini punya karisma yang kalau kita lihat sebentar, kemudian bukan saya aja ya, siapa aja deh, kita tes aja. Gampang menyukai orang ini. Iya, saya pernah juga karena dari tampilan, cara bicara, cara orang yang luas sekali, baik dan lain-lain. Jadi ya banyak milenial kalau menurut saya cukup suka sama dia. Termasuk anak-anak saya tuh suka sama Ganjar. Ganjar ya? Iya. Meskipun secara physically nggak terlalu ganteng kayak SBY misalkan, nggak terlalu gagah. Ya itu sih nggak ada hubungannya kali, nggak ya. Korelasi nggak. Tapi kan ketika seseorang tuh charming, istilahnya tuh charming lah. Kalau menurut saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia tuh apa ya. Ya jadi ketika seseorang tuh charming, memang ngedengerin dia ngomong aja enak gitu. Iya, betul. Ngedengerin Ganjar ngomong tuh enak gitu. Ya, terus betul. kemudian, nah itu kelebihannya Ganjar tuh di situ. Jadi kalau saya lihat dia memang luar biasa ya, mempunyai bawaan seperti itu gitu. Dan ini akan menjadi modal yang istilahnya yang benar-benar menguntungkan lah untuk dirinya. Ya. Kalau saya kan kenal sama dia 2000 periode 2009 sampai 2014 pas masih jadi. Saya sih udah dari awal-awal zaman Presiden SBY JK dulu ya. Iya, betul. Dan saya ketika berinteraksi dengan Ganjar, Pak Ganjar itu memang orangnya pinter, Bang. Oh ya, cerdas. Dulu di Komisi 2 dia. Cukup cerdas, cukup ya itu tadi karismatik gitu. Jadi kalau kita berdebat dengan dia pun asik gitu. Asik, nggak ada. Artinya kita berdebat bebas aja karena kita tahu dia nggak akan sakit hati gitu dan dia juga cara menyampaikan ke kita juga nggak akan pakai sakit hati. Betul. Kitanya gitu, enak bener gitu. Jadi saya kan waktu jadi juru bicaranya JK Wiranto di 2019. 2009. Nah, ini udah kecampur-campur nih. Berarti saya udah terlalu tua. Nah, jadi Ganjar ini menjadi juru bicaranya Mega Prabowo pada saat itu dan kami sering sekali harus berhadapan di dalam konteks debat, dalam konteks diskusi dan lain-lain dan
Disitulah saya lebih mengenal karakter Ganjar, dan menurut saya dia punya modalitas yang luar biasa dalam bawaannya aja, secara pribadi dia udah punya. Iya, betul. Dan Ketika apalagi yang paling menguntungkan dia orang Jawa. Nah, iyalah. itu ujung-ujungnya terah-terah juga. Bukan terah, kita bicara statistik sebenarnya. Iya. Statistik itu di dalam konteksnya adalah bahwa ternyata di Indonesia ini orang Jawa dan keturunan Jawa itu di atas 50%. Tapi kan belum tentu orang Jawa milih orang Jawa, Bang. Betul, belum tentu. Tapi kalau kemudian yang Jawanya disukain gimana? Ya. Jawanya emang menarik gimana? Betul kan? Iya. Ngapain milih yang lain kan gitu. Iya. Karena pada dasarnya kan gini deh, kalau tiba-tiba ada seseorang, saya keturunan Jawa juga, terus kemudian kan kadang-kadang kita kalau mau milih ini kita mencari kedekatan dengan siapa yang dipilih gitu kan, betul kan? Iya. Jadi oh dia ini agamanya apa? Oh sama saya misalnya. Udah satu. Misalnya ini misal ya, bukan ngajarin nih. Iya. Nah, Politik identitas. bukan politik identitas, tapi politik kedekatan gitu, mencari korelasi antara dirinya dengan diri kita gitu. Itu cara berpikir pemilih rata-rata begitu. Iya. Nah, dia orang kaya bukan. Nah, oke, dia nggak sekaya konglomerat, berarti masih kayak kita juga, gitu loh. Jadi kayak gitu-gitu terus penilaian sampai kemudian lainnya, pada akhirnya ketika semuanya udah dinilai, apa tiba-tiba sukunya apa ya? Loh, aku ini wong Jawa ya. Nah, kenapa nggak kemudian saya juga milih orang Jawa aja gitu kan? Udah, kalau udah matching semua, udah akhirnya milih ke sana gitu-gitu jadinya. Ya, jadi sebetulnya bukan mitos ya, bahwa harus orang Jawa gitu yang mimpin Republik ini. Bukan, tapi karena sebenarnya basis statistik aja. Jadi orang yang mempunyai hubungan kesukuan dengan Jawa itu lebih banyak daripada suku-suku yang lainnya gitu. Jadi sehingga ketika korelasi kesukuan ini muncul pasti akan dipilih. Nah, di dalam konteks ini pun juga Mas Ganjar ini sangat beruntung juga gitu, karena Mas Ganjar ada di basis satu di kandang banteng lah. Ya, di kandang di mana dia sebenarnya juga kadernya partai tersebut gitu kan. Yang kedua juga dia berada di istilahnya asal usul presiden-presiden yang memang betul nggak? Jadi adalah provinsi di mana asal usul presiden-presiden yang memang terpilih gitu. Ya kira-kira bahasanya kan berarti faktor X juga, Bang. Bukan faktor X. Jadi istilahnya kita kan membicarakan tren kesukaan pemilih gitu kan. Nah, dia punya keuntungan di situ gitu. Jadi tadi saya bilang kelebihan-kelebihannya Ganjar itu di dalam konteks yang pertama karismatik dalam berbicara, charming tadi itu, tampilannya itu bakal gampang disukain gitu kan. Nah, yang kedua itu tadi Jawanya gitu, itu akan menjadi advantage tersendiri lah. Padahal saya berharapnya Bang Pum jadi presiden, tapi karena bukan orang Jawa susah juga. Saya orang Jawa kok gimana? Oh, Jawa ya, orang Jawa asli. Tapi lahir di cuman lahir di Sukabumi. Oh, kan saya bilang saya mirip sama Andika lah, orang Jawa asli yang lahirnya di Jawa Barat. Dan namanya kan Pumpida Hidayatullah apa? Hidayatullah atau Hidayatullah, Bang? Hidayatullah Jati Utomo. Jadi Utomo berarti pakai O ya? Ada masih bisa lah dijual Jawa. Bisa aja. Tapi kan kita nggak mau ngomongin tentang saya toh hari ini. Kita ngomongin tentang Ganjar. Dan posisinya sekarang memang kalau di beberapa survei itu ya cukup leading ya dalam konteks elektabilitas. Dan dia seperti Jokowi ketika awal-awal muncul dalam tanda kutip dia memiliki front dengan, misalkan waktu jadi wali kota dia front dengan gubernur. Dan dia dalam posisi mengalah. Ganjar sekarang dengan Puan kan dibenturkan dia kan. Dan dia merasa dirinya nggak apa-apa dah, kader celeng nggak masalah deh gitu loh. Nah dia memposisikan diri seperti Jokowi. Apakah dia belajar dari Presiden Jokowi itu seperti apa itu, Bang? Ya, ini suatu eksperimen politik ya dari istilahnya pendukung ini Mas Ganjar. Karena kalau saya nanya Mas Ganjar pasti dia juga, ini kan orang-orang berjalan sendiri, saya juga nggak tahu kenapa, pasti selalu gitu. Jadi saya juga nggak tahu persis siapa yang menggerakkan. Tapi pada dasarnya, pada akhirnya,
ya istilahnya ini banyak mengangkat sebenarnya isu-isu yang terjadi, banyak mengangkat elektabilitas Ganjar ketimbang justru menekan. Ya, Jadi kalau seseorang itu ditekan, dizolimi, justru malah akan muncul gitu. Iya. Nah, SBY juga dulu demikian kan? Iya, ketika sebetulnya. front dengan Maksud saya begini, PTK. justru di dalam komunikasi publik dan ininya keterbukaan itu akan lebih disukai. Terus kemudian elegance di dalam konteks bermain politik juga akan lebih disukai. Jadi beri aja peluang mereka membuat manuver. Gitu. Atau PDIP kalau misalkan Ibu mau legowo, dia bikin konvensi lah seperti Golkar lakukan di 2009. Ya bisa seperti itu, tapi intinya kalau kemudian non aristokrat dan aristokrat berlomba, kita udah tahu kesimpulan pasti yang aristokrat menang gitu. Nah, jadi menurut saya ya eksperimen politiknya Ganjar ini adalah dengan cara secepat-cepatnya mendapatkan yang namanya elektabilitas. Artinya kalau dia popularitas sudah dapat, tinggal elektabilitas. Ya, artinya kalau tiba-tiba elektabilitasnya dia sendiri dibanding kandidat, misalnya ada 30 kandidat lainnya, dia 50 gitu. Kira-kira PDIP milih mana? Seperti Ya, Jokowi di ya pokoknya lalu. logikanya harus dibuat dikunci bahwa kalau nggak milih dia pasti salah, pasti kalah gitu loh. Iya. Itu Bang, kalau cara ininya. Kalau abang Cara sendiri mindsetnya. lebih pilih Puan atau Ganjar? Lah, saya belum bisa milih lah, dua-duanya kawan, ya kan. Dua-duanya juga tidak ada di dalam satu perahu dengan saya ya. Saya nggak ada di PDIP gitu. Jadi pada saat ini saya tidak akan menjawab pertanyaan kamu itu. Karena akan tidak menjadi strategis untuk saya. Saya paham, Bang. Ini cuma untuk gimmick aja, Bang. Tapi kita lihat nanti aja. Tapi kalau bicara soal kapasitas kepemimpinan, banyak tuh di timeline, Bang. Ya. Itu apa ya? Banyak juga yang meragukan kepemimpinan Ganjar karena dia hanya charming, hanya kemudian di permukaan. Ya. Ketika banjir Jawa Barat Jawa Tengah ternyata banyak juga yang banjir gitu loh. Dan yang lain-lain gitu ya. Menurut Abang gimana kemampuan dia dalam memimpin? Ya, di tengah-tengah prestasi pasti juga ada persoalan dan itu memang harus dilihat secara seksama dan secara objektif. Nah, kalau saya sih kalau dalam konteks kepemimpinan saya sih nggak ragu sama Ganjar. Saya rasa dia bisa lah menjadi pemimpin gitu. Karakter kepemimpinannya kalau tadi pakai skor gitu, saya kasih 9 juga sama. Sama 9 juga ya. Nggak ada masalah. Karena jadi gini, jangan tampilan-tampilan yang nice, yang lemah lembut, yang kemudian charming tadi dianggap suatu kelemahan. Jangan seperti itu dong, gitu kan. John Kennedy misalnya kalau di Amerika itu kan orang charming juga gitu, yang kelihatannya lemah lembut. Jadi kalau kata John Kennedy itu civility is not a sign of weakness. Jadi sopan santun itu bukan ciri-ciri kelemahan gitu, ya kan. Tapi yang paling penting kita harus berani bernegosiasi ya. Tapi jangan bernegosiasi di dalam ketakutan dan jangan pernah takut bernegosiasi gitu katanya. Jadi civility itu no problem gitu. Jadi sopan santun, ramah tamah, kemudian tadi charming itu justru sebuah nilai tersendiri gitu yang harus hati-hati sekarang ke depan ini soft power itu menjadi lebih menarik daripada hard power gitu. Iya. Kira-kira gitu. Bisa jadi the smiling face ya, Bang ya. Betul. Dan bisa membunuh juga, Bang, kalau smiling face itu. Oh ya, dalam konteks apa membunuh kita nggak ngerti juga. Ya, tapi artinya ya di dalam politik apapun bisa dijadikan positif, bisa dijadikan negatif, tergantung aja. Ya, Pak. Ganjar diberi skor 9 oleh Bang Pumpi Hidayatullah. Saya ke calon ketiga nih, ada Pak Ridwan Kamil dari Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat. Kalau menurut Bang Pum? Ya, Emil atau kita manggilnya Emil, teman-teman seangkatan saya karena kita satu angkatan di ITB. ITB juga deh, Mas? Iya. Angkatan sama Bang? Iya. Oke. Kita manggil Emil, gitu kan. Nah, Emil ini berat lah kalau untuk jadi baca pres ya. Berat, karena tadi dia bukan orang Jawa. Tapi mungkin baca wapres bisa sesuatu yang lain ya. Jadi
kalau posisinya baca pres, kalau mengandalkan modalitas pemilih Jawa Barat aja nggak cukup, gitu loh. Tapi kalau jadi baca wapres, mengandalkan dukungan dari Jawa Barat akan memberikan nilai tambah kepada capresnya, gitu loh. Jadi jadi saran saya kepada Emil, ya sebenarnya dia masih punya peluang loh untuk periode kedua di Gubernur Jawa Barat. Nah, tapi mungkin dia akan, nggak tahu, kita lihat aja nanti mau milih yang mana. Karena kan ini kan nanti kan serentak, jadi kita nggak tahu nanti pilihannya kemana. Iya, saya nggak akan menyarankan lah. Dia juga mengukur baju atau naik atau tetap di situ ya, Bang ya. Ya, kalau itu aja sih sebenarnya. Kalau dalam konteks kepemimpinan, ya saya melihat Emil ini, kalau saya kasih skor di angka 9 juga sama. Jadi, 9 juga. Jadi Ganjar 9, Anies 9, Emil 9. Karena kawan sih semua, saya subjektif juga gitu. Kelemahannya apa Bang kalau Emil Bang? Saya dulu sempat agak sedikit punya ketidaksukaan terhadap Emil ini karena sangat susah dihubungi secara pribadi. Jadi harus melalui ajudan ataupun teman yang ada dekat-dekat di situ gitu. Iya. Terus saya ceritalah sama ketua umum P3 pada saat itu, namanya Roma Hurmuzi. Saya bilang, Emil ini susah ya dihubungin ya, saya bilang gitu. Pada saat diskusi-diskusi tentang kandidat untuk Gubernur Jawa Barat. Terus kata Romi, jangankan lu, gua aja ketua umum partai juga susah. Jadi ya memang mungkin karakternya seperti itu. Iya. Ya, saran saya ke depan kepada Emil mungkin agak lebih luas lah di dalam konteks komunikasi, terutama kepada teman-teman yang istilahnya juga udah mendukung dia, gitu aja. Nah kalau itu citranya sangat beda sekali Bang ya, di tingkatan elit malah susah dihubungi, tapi kalau di bawah kan citra yang digaungkan kan dia sangat gampang ditemui dan lain-lain. Citra di bawah itu kan citra yang ditampilkan dari apa yang tampilkan. Dan berhasil berarti Emil menyampaikan itu. Kan lebih mudah ke bawah itu. Tapi kalau sengaja orang dari bawah mau ketemu, coba aja. Silakan aja dijajal deh. Gitu ya? Saya sih langsung apa adanya aja. Nah kalau untuk berapa tahun dia menjadi gubernur? 4 tahun? Baru 3-4 tahun? Ya, enggak, nanti Emil itu sama Ganjar bareng itu di 2023. 23 ya? Nah dari... Anies di 2022 selesai. Bagaimana selama dia memimpin Jawa Barat? Ada perubahan nggak Bang? Ya memang kemudian terjadi COVID yang juga menjadikan persoalan tersendiri ya. Jadi kalau kita nilai adanya drawback gitu di dalam konteks pembangunan, ya mungkin sebagian besar dikontribusikan karena COVID gitu. Tapi ya pada dasarnya banyak gagasan-gagasan yang cukup baik ya di dalam konteks revitalisasi beberapa basis daerah industri dan lain-lain. Terus katanya gagasannya dia untuk menciptakan yang namanya smart city dan lain-lain. Tapi ya Bandung nggak jadi smart city juga sampai sekarang kan gitu ya. Jadi ya gagasan, ide dan implementasi memang kadang-kadang nggak sejalan 100% maksimal jalan gitu. Tapi paling tidak harus konsisten terus dikejar. Itu aja. Dan saya lihat dia cukup konsisten lah dalam konteks itu. Begitu ya? Harusnya nggak 9 dong kalau Abang. Paling banyak minusnya. Saya tuh bilang karakter kepemimpinan, bukan prestasi nih. Jangan salah nih, bukan prestasi di dalam konteks kepemimpinan, bukan. Bukan prestasi dan kegagalan, enggak. Karakter ya. Iya. Tapi karakter kan juga berdampak terhadap kegagalan. Karakter tuh jadi bawaan dia dari lahir ya. Karakter beda lah. Beda ya Bang ya? Nggak jadi faktor ya Bang ya? Nggak jadi faktor. Karakter. Jadi modalnya karakternya oke lah jadi pemimpin gitu. Iya. Oke, Sobat Kedai Pena. Ari juga karakternya juga bisa jadi pemimpin. Tapi kalau untuk jadi kamu berapa tahun memimpin perusahaan, itu kan satu karakter kepemimpinan tersendiri kan gitu. Iya. Baik, kalau tapi jangan diskor, nanti saya nggak enak sama yang tadi. Oke Bang, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Saya yang terima kasih nih, Ri. Nanti kita bikin kayak gini-gini lagi nih Bang, diskusi begini lagi. Seru lah. Kalau misalkan kita undang mereka yang kenal sama Abang, tambah seru nih.
Nanti aja ketika sudah lebih, sekarang kan ini kan masalahnya kan banyak kendala dalam konteks PPKM Ya. dan lain-lain. Nah, mungkin kalau udah lebih leluasa dan lebih memungkinkan, ya mereka akan mudah lah kita undang. Ya, kalau begitu Kalau ya. enggak ya kita samperin ya. kita ledekin lah, nggak usah disamperin. Oke, Sobat Krepena, demikian diskusi kita dengan Bang Pumbida Hidayatullah. Semoga menjadi pencerahan buat teman-teman yang ada di dunia maya yang menonton video kita, tapping kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tetap merdeka, Bang. Malam merdeka.